Halo Caneso, balik lagi di video selanjutnya masih mengenai Dinnerly. Hari ini kita mau masak 3 menu, nggak hari ini sih. Jadi di video ini kita mau nampilin 3 menu yang akan kita masak dan kita coba untuk kita review rasanya gimana. Apakah enak? Kalau misalnya nggak cocok juga akan kita kasih tahu. Oke? Nah, kita langsung aja ke makanannya, yuk. Untuk menu yang pertama kita mau masak namanya Caribbean Chicken Grain Bowl. Di sini menu yang bahan-bahan yang kita butuhkan dari Dinnerly-nya itu ada bumbu Caribbean-nya seperti yang teman-teman lihat di unboxing kemarin. Kemudian ada setengah kilo ayam tenderloin. Kemudian ini kuskusnya nasi faro sama pearl itu apa nggak tahu. Ini pokoknya. Kemudian ada 2 jeruk nipis, 2 lime, ada 2 paprika dan 1 bawang bombay merah. Harusnya jadinya nanti seperti ini ya. Dan ini menunya juga simple banget tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5 step-stepnya, kita tinggal ngikutin. Dan menu yang bahan-bahan yang kita butuhin selain dari Dinnerly yang dari kita sendiri itu ada 2 sendok teh madu, kemudian ada 2 sendok makan kecap soy sauce, kemudian 2,5 sendok makan minyak zaitun. Oke, let's go. Oke, ini dia masakannya. Ini dibuat semirip mungkin sama gambarnya. Gimana? Kalau dari baunya sih lumayan ya. Wah, enak sih ini. Ini lime-nya diapain? Semprot semua. Kita cobain ya. Nah, ambil lemonnya dulu. Jos. Kita cobain. Kayak nasinya. Banyak kan? Yuk, nyobain. Enak sih ini. Beda rasanya dari yang masakan biasa kita makan Indonesia ya. Kalau ini bukan Indonesia sama sekali nih. Ini masakan luar gitu. Coba lagi. Dan dia nasinya tuh ada piece-nya gitu, jadi nggak cuma nasi, tapi ada biji-bijian lainnya. Doyan. 1 sampai 10, 8. Oke, kita next ke masakan berikutnya. Cus. Halo, kita hari kedua nyobain Dinnerly. Menu hari ini adalah kita mau masak pasta. Nama pastanya rustic beef pasta. Ini dia bentuknya dan bahan-bahannya seperti yang ada di depan. Jadi ada 1 bawang bombay, kemudian ada parsley, ada spaghettinya 500 gram, setengah kilo. Kemudian ada seasoningnya, ini bumbu mint and rosemary. Kemudian ada daging cincang. Kemudian 2 diced tomato atau tomato dadu. Nah, itu bahan-bahannya. Untuk masakannya gimana? Rasanya gimana? Yuk kita cobain.
Oke, sudah jadi makanan kedua, yaitu spaghetti. Terus lupa namanya apa tadi? Beef spaghetti with rustic beef spaghetti with mint and rosemary. Elastic beef spaghetti. Nah ini ya, udah jadi. Masaknya gimana? Gampang? Main ya. Jadi sesuai sih sama panduannya, memang ini dibuat gampang masaknya. Hasilnya kayak gini. Kita cobain yuk rasanya. Ini yang atas tabuhannya apa? Parsley. Parsley atasnya. Coba dulu. Bismillah. Ada dagingnya. Kayak di restoran. Serius ini. Rasanya kayak profesional yang kita beli gitu di restoran, bukan instan ya, tapi yang di restoran. Ngambil kebanyakan ini. Kenapa? 1 sampai 10 berapa? Kalau aku 8,5. Enak kalau ini. Aku 8. 8. Oke, lanjut ke masakan ketiga. Oke, menu ketiga hari ini kita mau masak tacos. Jadi ini yang mau kita mau masak beef birria tacos, bentuknya model begini. Dan bumbu-bumbunya ada onion, kemudian ada koriander, kemudian ada daging cincang setengah kilo, kemudian ada bumbu Tex-Mex, ternyata dipakai buat di sini. Terus 2 kaleng tomat dadu, dan kemudian ada kulitnya yaitu tortillasnya. Ada total 2 plastik, masing-masing 4. Begitu. Kita lihat jadinya ya sekarang. Yuk kita cobain. Ribet ya. Kita kasih sausnya dulu deh. Ini agak beda karena ngerekamnya nggak pakai GoPro. Pakainya DJI. DJI. Oke, kita cobain. Oh my god. So good. 1 sampai 10 8. Serius? Seenak itu. Oke. Oke. Lanjut ke menu berikutnya. Cus. Oke, sekarang kita masuk ke resep yang keempat yang mau kita masak hari ini. Bumbunya udah di belakang. Yuk kita cek. Oke, hari ini kita mau masak Asia. Kita ke menu Asia, yaitu Singapore chicken noodles. Jadi mie ayam Singapura, mie goreng sini tepatnya. Nah ini bahan-bahan yang diperluin tuh gampang banget. Kita butuh cuman 2 pack mie 300 gram, mie telur, kemudian 1 bawang bombay merah, kemudian ada ayam juga di sini. Ayamnya berapa gram nih? Ayamnya berapa gram sih? Berat-beratnya ya inilah 1 pak pokoknya, kayaknya sih 1,4 kilo. Kemudian ada bumbunya, ini yang bumbu kemarin, dia Malaysian Malaysian powder. Kemudian ini ada green bean atau buncis, dan ada wortel. Sekali lagi ini ya, Malaysian curry powder. Ini bumbunya. Oke, next kita cek makanannya. Ini yang Singapura, mie Singapura yang ternyata porsinya banyak banget. Ini sudah 1 full. Di sini masih ada mie-nya, masih ada yang terpisah. Jadi ini padahal harusnya 1 wok ini udah cukup buat 4 porsi nih. Cuman karena ada ini nggak tahu berapa. Pokoknya banyak. Ini buat reference juga, sekedar info jumlah porsinya itu ternyata bisa banyak banget.
Ya, ini menu ke berapa? 4 ya? Keempat, yaitu mie goreng ayam Singapura. Modelnya begini. Jadi kayak mie goreng kari, ya benar. Bumbunya yang pakai Malaysian curry tadi. Yuk kita cobain pakai ayamnya. Bismillah. Kesalan dikit biar. Enggak, familiar rasanya. Kalau aku kayak mie goreng yang di kondangan tuh. Serius kayak di kondangan gitu rasanya. Maksudnya familiar gitu. Tapi goyang nggak? Doang. Udah. 1 sampai 10. 7. Oke, next menu. Oke, sekarang kita masuk ke resep yang kelima. Kita mau masak sandwich ala-ala Subway. Jadi namanya adalah Cajun Chicken Subs. Ini dengan saus kajun, bumbu ayamnya. Itu bahan-bahannya simple banget. Ini yang pertama kita ada 2 rotinya, 2 pack. Isinya ada 4, masing-masing 2. Kemudian ada ayam file, paha, bumbu kajunnya, 2 bawang bombay. Ini ternyata timun ya. Kemarin bilangnya ini zucchini, salah. Ini timun dan 2 wortel. Iya. Begini masakannya, modelnya begini nih. Yuk kita cek hasil jadinya. Oke, sudah matang. Kita mau nyobain Cajun Chicken Subs, sandwich ala Subway dengan isinya ayam, bumbu kajun. Dan ini dia modelnya apa ya? Aku mau ngomong apa sih? Modelnya kayak Subway sih gitu. Tapi kelihatannya enak dan isiannya tuh juga nggak terlalu ribet ya. Jadi pickles atau acar sama ayam. Nah ayamnya udah dibumbuin juga nih. Jadi sama mayones, sama garam, sama lada hitam. Wah, ini tapi makannya agak susah nih. Harus belepotan. Iya. Yuk kita coba ya. Iya. Enggak. Oh, by the way, ini yang ada di resep, ini aku tambahin keju sendiri. Itu 1. Gue cocok. Oke, enak. Acarnya nggak terlalu kuat, jadi masih seimbang sama rasa ayamnya. Rasa ayamnya masih kerasa. Tambah 10. 7,5 lah. Karena rasanya lebih kayak memang kayak ke Subway sih, jadi kayak makanan instan gitu. Tapi enak. Enggak. Kamu berapa? Oh belum. Yaudah lanjut ke masakan terakhir, masakan ke-6. Cus. Halo, kita kembali lagi di masakan Dinnerly. Dan ini kita masuk yang terakhir untuk minggu ini. Kita mau masak ini nih. Nih, jadi namanya itu adalah French Onion Chicken Pasta Bake atau pasta panggang pakai ayam. Bumbunya apa saja? Yang pasti pastanya kita pakai yang penne. Kemudian ayam ini file paha, 2 bawang bombay merah. Kemudian kacang polong 2 bungkus, masing-masing bungkusnya ini buat 2 porsi. Terus keju cheddar. Dan yang terakhir bumbu country seasoning. Oke, yuk kita lihat jadinya gimana.
Ya, seperti yang teman-teman lihat tadi, udah jadi ya menu yang ke-6 atau yang terakhir dari minggu ini. Menu dari Dinnerly. Ini nih, samping saya ada gede banget. Tapi udah ngambil, kita mau nyobain rasa dari chicken bakes panggang, pasta panggang. Itulah pokoknya. Yuk, kita cobain yuk. Ya. Nah, creamy. Ayo kamu creamy. Nah, 0 sampai 10, 7 lah. Ya, begitu menu-menu dari Dinnerly teman-teman. Jadi ini sekalian penutup ya. Kita udah dari awal tadi udah menu ke-1 sampai terakhir ini yang ke-6. Dan nggak rata-rata sih, semuanya itu menurutku berhasil secara masaknya dan secara rasa itu juga oke. Recommended apa enggak Dinnerly? Kalau berdasarkan resepnya, dan ini buat kita juga orang yang bukan ahlinya masak, bukan yang biasa masak yang apa namanya, yang ribet gitu. Ini sih jauh banget membantu. Bingung mau kata-katanya apa. Tapi ini recommended banget ini si Dinnerly ini. Dan kalau di saat ini ya, bulan Oktober 2021, secara harga juga Dinnerly ini salah satu yang paling murah. Bahkan yang paling murah kalau bisa ngomong sih yang paling murah. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi nggak usah ragu kalau emang ada tawaran misalnya apalagi ada diskon untuk Dinnerly, bisa dipilih buat membantu urusan makanan teman-teman. Jadi nggak perlu lagi masak ribet, bahan-bahan udah ada, tinggal masuk-masuk, tinggal campur-campurin. Bahkan bumbu pun dari mereka udah ada, kita tinggal nambahin kayak garam apa merica doang. Oke? Kalau ada pertanyaan soal Dinnerly juga bisa kirim di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa bantu jawab. Atau misalnya teman-teman mungkin masih ragu untuk memilih Dinnerly dan punya pendapat tersendiri, itu juga silakan di kolom komentar. Kenapa? Kita nggak ada afiliasi sama Dinnerly. Oh, nggak ada sama sekali. Tahu lah ya, kita cah deso gitu. Belum ada ini. Apalagi Dinnerly maksudnya yang mewakilin deso. Nggak, tapi intinya nggak ada afiliasi sama sekali dari Dinnerly. Cuman dari pengalaman pribadi, ini jujur memuaskan. Rasanya juga cocok dengan kita. Cuman memang lebih eksperimental sih kalau teman-teman yang kurang suka dengan masakan barat ya, terutama ya kayak apa, masalah bumbunya yang aneh-aneh gitu. Mungkin bisa jadi ini masih kurang cocok. Tapi kalau yang teman-teman suka dengan makanan yang unik, yang kemudian dari berbagai culture, dari berbagai jenis masakan, itu ini oke banget buat dicobain. Oke? Kalau gitu dari Candeso sekian video Dinnerly. Kita tutup edisi Dinnerly dari episode 1 yang kemarin unboxing bahan-bahan sampai uji coba makanannya. Saya tutup. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Candeso. Bye.